Gas tungsten berikut ini arc welding. merupakan Gas tungsten ilustrasi arc pengelasan welding is also known as GTOW yang tungsten saya ambil inert dari gas YouTube welding. ya. Jadi mari It is kita an sama-sama arc welding perhatikan. process that uses a non-consumable tungsten electrode to produce the weld. The weld area is protected from atmospheric contamination by a shielding gas, usually an inert gas such as argon, and a filler metal is normally used. Though some Para welds, komponen ini, known as autogenous inilah welds, do not require it. inilah A unit mesin constant las, current ya. welding Ini unit power mesin supply las produces yang dilengkapi energy, dengan which is torchnya, conducted across the dilengkapi dengan arc torch through a seperti column of highly tombol ionized gas and metal tombol vapors ampere, known as a kemudian plasma. voltase. Nah, Manual gas tungsten ini arc merupakan kabel welding is penghubungnya, often ya, considered kabel the most difficult of all the masanya. welding processes commonly used in dalam industry. video ini kita lihat The reason is bahwasanya pada because ini the welder satu must kesatuan maintain a antara, short arc length, kabel great care massa dengan and skill kabel to prevent contact torchnya, between the ya. electrode and the Namun yang workpiece. kabel hitam ini adalah kabel gas pelindung ya, tapi Gas bentuk tungsten teksturnya ini arc tidak, welding tidak normally seperti requires ini. two Ada hands, yang tidak seperti since ini, kita most jumpai. applications Bukti, require nanti that bisa kita the lihat, welder kita manually bisa kita feed a pelajari di filler metal video kita. into the weld area with one hand while manipulating the welding torch in the other. However, some welds combining thin materials, known as autogenous or fusion welds, can be accomplished without filler metal. Most notable examples being edge, corner, and butt joints. To strike the welding arc, a high-frequency generator similar to a Tesla coil provides an electric spark. This spark is a conductive path for the welding current through the shielding gas and allows the arc to be initiated while the electrode and the workpiece are separated, typically about 1.5 to 3 millimeters, that is somewhere around 0.06 to 0.12 inches apart. Once the arc is struck, the welder moves the torch in a small circle to create a welding pool, the size of which depends on the size of the electrode and the amount of current. While maintaining a constant separation between the electrode and the workpiece, the operator then moves the torch back slightly and tilts it backward about 10 to 15 degrees from vertical. After that, filler metal is added manually to the front end of the weld pool as it is needed. Welders often develop a technique of rapidly alternating between moving the torch forward, that is, to advance the weld pool, and adding filler metal. The filler rod is withdrawn from the weld pool each time the electrode advances, but it is never removed from the gas shield to prevent oxidation of its surface and contamination of the weld. Filler rods composed of metals with low melting temperature, such as aluminium, require that the operator maintain some distance from the arc while staying inside the gas shield. If held too close to the arc, the filler rod can melt before it makes contact with the weld puddle. As the weld nears completion, the arc current is often gradually reduced to allow the weld crater to solidify and prevent the formation of crater cracks at the end of the weld.
Nah, itulah tadi pengenalan singkat ataupun ilustrasi pengelasan GTAW, ya, cara kerjanya ataupun prinsipnya ataupun karakteristik dari GTAW itu sendiri, ya. Jadi dari sini sudah bisa, ini kita pisahkan ya. Ini kita pisahkan khusus untuk welding gun dari GTAW, kita pisahkan. Yang ini, yang nomor 1 adalah nozzle gas. Nozzle gas ini terbuat dari keramik agar mudah tahan panas ya, agar tahan panas dan tidak ikut mencair ketika dilakukan pengelasan. Beda dengan GMO dan juga FCAW. Nozzle-nya itu bisa jikalau bersentuhan dengan benda kerjanya, maka nozzle-nya itu akan menempel ya, bisa menempel ke benda kerja. Namun kalau pada elektroda tungsten ya, namun kalau pada kita menggunakan tungsten, nozzle-nya itu jikalau kita tempelkan ke benda kerja, maka dia tidak ikut mencair. Karena bahannya tidak sama dengan bahan induk. Dan bahannya ini adalah terbuat dari keramik yang tahan panas. Nah, kemudian yang kedua adalah elektroda tungsten, seperti yang kita sebutkan tadi, yang sudah kita jelaskan. Kemudian yang ketiga adalah penjepit elektroda ini, koletnya, atau disebut juga dengan inlet, ya, inlet sebagai sumber masukannya. Kemudian yang keempat adalah tutup kepala. Yang nomor 4 ini adalah penutup dari, ini bisa dibuka ya, bisa dibuka untuk mengganti ataupun menggerinda tungsten. Karena tungstennya ini kalau misalnya kita masih pemula, kalau disentuhkan dengan benda kerja secara langsung, maka elektrodanya ini akan bercampur dengan logam hidupnya, sehingga ujung dari keruncingan dari tungstennya ini akan rusak. Jadi perlu diasah dan perlu dibuka. Dan inilah fungsinya nomor 4 untuk membuka dan juga menutupkan dan menyetel kedalaman dari tungsten ini. Kemudian yang nomor 5 lorong gas pelindung ya, sumber masukannya. Kemudian yang keenam adalah tombol pembakar, yang ini ketekan torchnya, maka akan mengalir gasnya, mengalir listriknya ke tungstennya, sehingga tungstennya disentuhkan dengan benda kerjanya akan menghasilkan panas ya. Kemudian yang nomor 8 saluran air masuk. Saluran air masuk ini untuk melindungi supaya tidak tidak panas begitu. Kemudian yang nomor 9 kabel arus las. Yang nomor 9 kabel arus las, yang ini ya, cukup jelas ini ya. Kemudian yang nomor 7 adalah saluran gas pelindung yang masuk ya. Jadi satu ya. Di dalam torchnya ini menjadi satu, meskipun yang 7, 8, 9 ini ya terpisah-pisah di dalam ini, terpisah-pisah. Jadi bukan dalam artian 7, 8, 9 menjadi satu ya. Mereka terpisah menurut kerja masing-masing. Nah, nomor 10 saluran air balik. Kalau misalnya airnya sudah penuh, jadi airnya bisa keluar dari sini ya, bisa keluar dari sini. Nah, itulah mengenai torch atau stang las dari GTAW sendiri ya. Kemudian kepala pembakar, kemudian gagang pembakarnya, kemudian konektornya ya, di sini semuanya ya, kepala pembakarnya. Nah, kemudian yang kedua regulator ya. Nomor 1 itu manometer tekanan isi tabung gas ya. Manometer, jadi nanti bisa kita lihat ya tekanannya berapa ya. Kemudian yang kedua flowmeter tekanan kerja, yang nomor 2 flowmeter. Nah, ini bisa kita setting ya. Ini bisa kita setting melalui nomor 3 ini, katup pengatur aliran kerja gas. Jadi ini bisa kita atur sesuai dengan keinginan. Tapi biasanya kita menggunakan ataupun digunakan itu 5 sampai dengan 15 liter per menit. Kalau misalnya banyak alirannya ataupun gas yang keluar, itu akan semakin boros, ini akan cepat habis begitu ya. Ini cepat habis dan juga tidak terpengaruh juga kalau misalnya semakin namun kalau misalnya lebih kecil, maka tingkat perlindungannya itu semakin rendah ya. Tingkat perlindungannya itu semakin rendah. Artinya kalau misalnya tekanannya kita berikan 2 liter per menit atau 1 liter per menit, maka komposisi dari gas pelindung itu untuk melindungi logam lasan akan semakin kecil, sehingga bisa terjadi defect atau cacat pengelasan. Nah, yang nomor 4 ya, yang nomor 4 ini adalah tanda pengenal macam gas ya, di sini nih. Ya.
Ini bisa juga kita sebutkan bahwasanya regulator itu juga berbeda-beda. Nanti kita akan lihat di bengkel. Nomor 5, tanda warna gas. Ya. Nomor 5, ini tanda warna gas, bahwasanya dia menandakan las argon, kemudian dia menggunakan gas pelindung CO2, dia menggunakan gas pelindung yang O2. Ya. Dari sini akan bisa kita bedakan nanti ya. Nah, inilah merupakan komponen penting atau peralatan penting dari peralatan las GTAW ya. Ada torch atau stang las, kemudian regulator. Nah, dari sisi elektrodanya sendiri ya, nah, bahan yang dipakai untuk elektroda ini adalah tungsten atau paduan tungsten, karena logam ini mempunyai suhu lebih tinggi 3410 atau 6170 derajat Fahrenheit. Kemudian sudah diatur pada AWS spesifikasi A512 ya. Nanti bisa kita lihat sama-sama A512 AWS. Nah, elektroda ini atau tungstennya TIJ ya, tungsten inert gas, terbuat dari wolfram murni atau paduan antara wolfram dan juga thorium yang berbentuk diameter antara 1 sampai dengan 4,8 mili ya. Dalam banyak hal elektroda, wolfram thorium lebih baik daripada elektroda wolfram murni, terutama dalam ketahanan aus. Makanya kita jarang menggunakan yang wolfram murni. Jadi kita padukan dengan thorium, jadi wolfram thorium. Nah, untuk melihat klasifikasi sederhananya sendiri, ya, bisa kita lihat pada tabel ini. Nah, kalau klasifikasi AWS dengan EWP, ini elemen paduannya tungsten murni, ya, tungsten murni. Ini warnanya hijau, yang ini, ya, yang ini. Jadi kalau kita temukan tungsten warna hijau, maka dia itu adalah tungstennya murni, ya, tungstennya murni. Kemudian kalau dia warna kuning, ya, yang ini, ya, kalau dia warna kuning, maka menurut klasifikasi AWS-nya nama tungstennya adalah EWTH kurang ETWH 1 ya, dengan paduan 0,8 tambah 1,2 thorium. Artinya paduan antara tungsten dan juga thorium dengan komposisi thorium 0,8 sampai dengan 1,2. Ini biasanya yang warna kuning. Nah, kalau dia 1,7 sampai dengan atau 2,2% thorium, ini biasanya berwarna merah, ya, berwarna merah yang ini. Ini yang sering kita gunakan, ya. Ini yang sering kita gunakan EWTH2 yang warna merah. Nah, ini yang EWZR1. Nah, kalau kita lihat pada gambar pada tabel ini, bahwasanya EWTH2 memiliki komposisi thorium lebih besar dibandingkan dengan EWP atau tungsten murni, kemudian EWTH berwarna kuning dan juga EWTH berwarna biru, ya. Kalau kita lihat komposisi thoriumnya lebih rendah yang EWTH3 ya dibandingkan dengan EWTH2 yang warna merah, ya. Ya. Inilah klasifikasi elektroda yang digunakan pada proses pengelasan GTAW. Nah, inilah contoh praktik pengelasan GTAW ya. Ketika kita nanti melakukan pengelasan, ya, ini akan kita terapkan. Nah, dari sisi ketiga, yang pertama dia menggunakan sarung tangan. Kita harus menggunakan sarung tangan, ya. Kemudian lengkap double sarung tangan, kemudian lengan panjang, baju safety-nya, ya. Kemudian sepatu safety-nya. Nah, kemudian protective clothing, ini untuk melindungi pakaiannya, ya. Kemudian helmet atau helm las untuk melindungi mata kita dari cahaya, dari sinar lasnya, ya. Karena kalau misalnya kita langsung menghadap atau melihat cahaya lasnya akan menyebabkan mata kita akan sakit atau bahkan bisa menyebabkan kebutaan. Nah, oleh sebab itu kita harus hindari dengan menggunakan safety atau menerapkan ketiga di manapun dan kita melakukan proses pengelasan ini. Nah, di sini ada komponen
contoh komponennya ya. Ini sumber lasnya, sumber mesin ya, yang dilengkapi dengan tombol-tombol, tombol ampere, kemudian penyetingan mesin, kemudian polaritas, sudah ada di sini semua. Nah, inilah yang kita sebutkan yang pertama itu adalah tabung atau gas pelindung dari pengelasan GTAW ini. Nah, pressure regulator, flow meter. Dari sini kita akan mengatur laju aliran dari gas tersebut. Nah, ini kabelnya ya. Nah, yang ini kabelnya kabel massa yang kita jepitkan dengan benda kerja. Nah, pada gambar ini benda kerjanya adalah berbentuk pipa, ya, berbentuk pipa. Kemudian kabel yang kedua adalah yang dihubungkan langsung dengan torch, ya, yang dihubungkan dengan torch kabel massanya. Nah, di dalam kabel-kabel inilah, ya, sudah terpasang, ya, sudah dialiri oleh aliran listrik, kemudian aliran dari gas pelindung, ya, sudah ada di sini, dan juga saluran air. Namun ini saluran air jarang kita temukan, jarang dipakai, tidak ada lagi karena bisa mengganggu proses pengelasan itu. Jika ada unsur air bisa terjadi, karena air adalah merupakan salah satu unsur listrik, pengantar listrik yang baik, jadi makanya air itu sudah jarang digunakan. Nah, workpiece ya, ini yang kita sebutkan tadi berbentuk pipa ya. Kemudian inilah bahan tambahnya atau filler rodnya, makanya kita sebut sebagai elektroda tak terumpan, dua tangan bekerja ya. Kemudian ini torch yang kita tekan, maka arus listriknya akan mengalir. Kita sentuhkan awal ke permukaan benda kerja, kemudian kita tarik secara perlahan. Setelah menyala dengan sempurna busur lasnya, maka bahan tambahnya akan kita berikan ya. Bahan tambahnya akan kita umpankan ke bawah tungstennya, sehingga bahan tambahnya ini akan mencair. Nah, yang ini adalah sistem blower ya, sistem menghisap asap las ya. Ini berfungsi untuk menghisap arus las, sehingga ketika kita melakukan pekerjaan dengan GTAW ini, jadi asap-asapnya dihisap oleh blower, jadi secara tidak langsung tidak dihisap oleh manusianya atau weldernya tersebut. Nah, inilah merupakan skema ya, ini merupakan skema atau gambar proses pengelasan GTAW, kira-kira seperti ini. Nah, demikianlah penyampaian kita mengenai materi tentang GTAW ya. Untuk berikutnya kita akan aplikasikan di bengkel ya, kita akan perkenalkan yang mana itu peralatan K3, kemudian bagaimana itu mengoperasikan APAR atau alat pemadam api ringan, kemudian bagaimana mengidentifikasi hazard dan juga mengendalikannya, kemudian bagaimana cara kita mengoperasikan oksigen acetylene cutting, kemudian bagaimana cara kita mengoperasikan SMAW, bagaimana cara kita mengoperasikan FCAW, GMAW, dan juga TIJ. Nanti kita akan belajar di bengkel untuk mempraktikannya secara langsung. Baik, demikianlah pertemuan kita kali ini. Yang kita bahas adalah GTAW. Kalau ada pertanyaan silahkan masukkan di kolom komentar. Terima kasih.